Ternyata ini pun walau sudah dalam kategori ikhlas, tapi itu juga masih menuju makhluk lagi. Karena apa? Derajat di sisi Allah itu juga masih bukan Allah. Masih makhluk lagi. Maka kalau ada orang yang bisa sampai kepada ikhlas yang murni, yang betul-betul ikhlas, sudah tidak memperhitungkan manusia, sudah tidak memperhitungkan surga neraka, sudah tidak memperhitungkan derajat nanti yang akan dihadapkan di sisi Allah. Tapi murni karena Allah. Murni karena penghambaan kepada Allah. Murni karena dorongan rasa cinta kepada Allah. Inilah yang dinamakan ikhlas yang benar-benar ikhlas. Ini kita tidak bisa memaksakan diri. Kita ini masih mempelajari tentang derajat-derajat ikhlas. Tapi harus juga menyadari kita masih sampai di mana. Ya. Karena kita masih ibaratnya orang yang sakit. Orang sakit kalau tidak menyadari sakitnya, bagaimana bisa sembuh? Menyadari atau pengakuan terhadap penyakit itu adalah separuh sembuh. Di dalam diri kita masih dalam ibadah kita sehari-hari, masih banyak memperhitungkan nafsu, masih melibatkan nafsu, melibatkan ego, melibatkan rasa saya. Jadi ini kita harus menyadari. Sampai tingkat berapa? Apakah dalam ibadah masih ada senang bila dipandang manusia? Nah, ini masih tingkatan yang terendah itu. Ibadah yang bila dilihat manusia senang, nah ini masih yang terendah. Betapa sulitnya untuk lepas dari itu. Bisa lepas dari itu, tapi masih kemudian ingin, saya tidak peduli dengan manusia. Mau dipandang bagaimanapun, saya tidak peduli. Yang penting saya ingin Allah lepaskan aku dari neraka dan masukkan aku ke surga. Itu sudah ikhlas. Tapi masih ada bagian nafsunya. Ini juga masih ke makhluk lagi. Misalnya kemudian naik pangkat. Hatinya sudah lebih himmahnya lebih tinggi lagi. Saya tidak urusan masa surga dan neraka. Urusan saya adalah saya ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Saya ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Itu sudah bagus sekali, sudah ikhlas. Saya tidak peduli dengan pandangan manusia. Saya tidak peduli masalah urusan surga dan neraka. Yang saya pikirkan adalah semoga saya mendapatkan derajat yang luhur di sisi Allah. Mendapatkan kasih sayang Allah. Mendapatkan kemuliaan dari Allah. Ini masih ke makhluk lagi. Tapi bila sudah murni karena Allah, bahwa saya beribadah karena memang saya hamba Allah, terserah. Saya tidak ada urusan mau dipandang manusia, tidak ada urusan neraka, tidak ada urusan surga, tidak ada urusan derajat nanti di sana, terserah Allah. Saya terserah Allah. Nah, ini berarti sudah bisa mengalahkan rasa akunya. Dan ini tidak bisa kita mengaku-ngaku. Ya. Karena cirinya orang yang demikian ini orang yang sudah tidak memandang manusia. Dia memandang manusia sudah tidak penting. Ya. Betapa tidak mudahnya untuk bersikap seperti itu. Pemandangan manusia tidak penting. Mau saya dicemooh, mau tidak ada yang suka saya, tidak urusan. Dan dia memandang dirinya sudah tidak penting. Setiap dia beribadah tidak diakuinya. Setiap dia mengamalkan perbuatan yang baik, dia saksikan itu sebagai kehendak Allah, bukan kehendak dirinya sendiri. Sehingga sudah tidak memandang dirinya sendiri. Apakah mudah seperti itu? Lebih jelas lagi cirinya adalah orang itu bila diremehkan, direndahkan, dia tidak ada
reaksi sama sekali. Karena apa? Sudah tidak merasa ada apa namanya pangkat atau ketinggian dalam dirinya. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak gampang. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak mengetahui, kayaknya iya saya seperti itu. Ini namanya pengakuan, iddia, ya. Pengakuan. Kadang-kadang seperti itu. Nafsu itu suka apa? Membohongi kita. Ya. Sepertinya kita ini baik, tapi sebenarnya masih belum. Tes-tesannya itu atau tes-tesannya itu ketika saat biasanya paling mudah untuk mengetes orang itu di saat emosi. Seperti apa sikap dia ketika emosi? Nah itu, kalau dia ketika emosi, tapi tidak emosi, artinya seharusnya dia itu emosi, dia ada emosi, karena dia sudah ya, tidak merasa bahwa dalam dirinya itu ada ketinggian. Nah itu, dan itu tidak mudah. Makanya kita ini walaupun mengaji seperti ini, kita harus menyadari bahwa kita belum seperti itu. Kalau memang tidak betul-betul seperti itu, kita harus menyadari. Kadang-kadang itu pengakuan, ya. Jadi seperti itu. Seperti dawuhnya Kanjeng Nabi, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Maka barang siapa hijrah menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan kalau dia hijrah menuju dunia yang akan dia dapatkan atau perempuan yang akan dia nikahi, ya hijrahnya ke situ. Ini hal yang prosesnya sebetulnya lama sekali. Lama sekali. Prosesnya adalah kita setiap hari menjalankan kehidupan ini dengan bertafakur. Bertafakur bahwa apapun yang kita lakukan adalah atas kehendak Allah. Kalau ada keburukan, kita sadari kita yang masih lemah, kita yang masih belum bisa untuk terlepas dari kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau kita melakukan hal yang baik, kita akui itu adalah semua kehendak Allah. Jadi itu adalah suatu usaha. Suatu usaha yang masih dalam tahap tafakur atau berpikir, kemudian lama-lama menjadi hal atau tingkahnya hati yang tidak menetap. Kalau sudah hal, kemudian bisa merasuk lagi menjadi makom. Makom itu keadaan hati yang sudah agak tetap. Ya. Kalau hal masih kadang ya, kadang enggak. Itu ada prosesnya. Lah, untuk bisa kemudian hanya karena Allah, itu sebetulnya yang paling bisa memengaruhi itu, yang paling bisa membuat orang cepat untuk memahami amal saya harus hanya karena Allah. Tidak karena manusia, tidak karena surga neraka, tidak karena ingin mendapatkan derajat di sisi Allah. Itu paling cepat adalah dengan suhbah. Suhbah itu istilahnya apa ya? Kalau bahasa pondok nyantri. Kalau bahasa mengabdi atau selalu mengikuti dan mengiringi orang-orang yang arif billah. Bila kulon jenengan, kalau kita ini sering bergaul dengan orang-orang yang arif billah, dengan pancaran kearifannya, kita menjadi mudah terpengaruhi untuk menjadi seperti itu. Karena apa? Karena persahabatan atau suhbah atau pertemanan, bergaul itu adalah sifat itu atau watak itu mencuri. Kita misalnya kita sudah lumayan baik, bergaul dengan orang yang tidak baik, sampai kita menjadi tidak baik pun kita tidak menyadari, kita masih merasa baik. Ini bahayanya berteman dengan orang yang tidak baik.
Maka bila kita selalu atau sering bergaul, sering sowan atau bahkan nyantri, kalau nyantri itu kan seruan terus ya. Sowan terus karena dia nyantri, atau kalau orang sepuh ya namanya apa ya? Ya sering sowan lah ya. Kepada orang-orang yang arif billah, ini akan cepat mempengaruhi hati kita karena suhbah pergaulan itu sangat amat mempengaruhi. Watak itu mencuri. Kita sering bergaul dengan orang-orang yang baik, maka tanpa kita sadari, kita akan berubah menjadi baik. Makanya di sini dikatakan, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah kau temani, janganlah kau berteman dengan orang yang tingkahnya tidak membangkitkan semangatmu dan perkataannya tidak menunjukkan kamu. Jangan kau berteman dengan atau bergaul dengan orang yang tingkahnya tidak membuat engkau semangat menuju kepada Allah dan perkataannya tidak menunjukkan engkau kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang arif billah, sudah ma'rifat billah, maka hatinya tidak pernah putus dari keterkaitan dengan Allah. Dia melihat apapun serasa melihat Allah. Dia mendengar apapun, seterusnya. Ya. Ini orang-orang yang arif billah. Nah, orang yang seperti itu, bila kita berteman dengannya, kita melihat orangnya saja, ingat kepada Allah. Kita mendengarkan perkataannya, ingat kepada Allah. Kita melihat tingkah lakunya, ingat kepada Allah. Ini orang-orang yang arif billah. Itu akan cepat memengaruhi kita untuk agar bisa ikhlas seperti itu. Bagaimana biar kita bisa ikhlas seikhlas-ikhlasnya? Itu apa? Ikhlas di mana kita beramal bukan karena dipandang manusia, itu terendah, bukan karena surga neraka, bukan karena ingin mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah. Tapi kan apa? Karena murni penghambaan kepada Allah. Mau saya dikasih derajat yang tinggi, mau tidak, itu urusan Allah, bukan urusan saya. Maulah masalah surga neraka, itu bukan urusan saya. Ini orang yang himmahnya sudah sangat tinggi sekali. Dan itu sangat cepat. Yang paling cepat untuk mempengaruhi itu adalah bergaul dengan orang-orang yang sudah arif billah. Karena orang arif billah itu sudah, seperti yang saya sebutkan tadi, dia sudah tidak memandang manusia. Bagi dia manusia tidak penting. Andaikan seluruh manusia tidak ada yang suka padanya, tidak urusan bagi dirinya. Dan orang yang arif billah sudah tidak memandang dirinya sendiri sebagai sesuatu yang berharga. Yang penting adalah kepada Allah ini. Dan itu tidak bisa kecuali orang yang arif billah. Dan itu membuat kita cepat terpengaruh. Maka di dalam sejarah ya, yang namanya sowan ya, itu adalah sudah dicontohkan sejak zaman Kanjeng Nabi. Para sahabat itu sowan Kanjeng Nabi. Para sahabat itu sowan Kanjeng Nabi, itu ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Nah, kalau ashabus suffah, para sahabat yang sangat amat miskin, tidak punya apa-apa, dan dia hidup di teras masjid. Rezekinya hanya mendapatkan dari orang-orang yang sahabat-sahabat yang berpunya, yang membantu mereka. Karena mereka setiap hari ingin selalu dengan Kanjeng Nabi, namanya ashabus suffah. Itu berarti orang yang setiap hari bersama dengan Kanjeng Nabi. Ini pengaruhnya sangat besar sekali. Dan itu diteruskan oleh para sahabat. Ketika Kanjeng Nabi sudah wafat, maka para sahabat yang muda-muda atau yang kecil-kecil sowan kepada sahabat yang sepuh-sepuh yang dekat dengan Kanjeng Nabi. Begitu seterusnya adat itu dilestarikan hingga saat ini. Makanya yang namanya sowan
adalah untuk menerangkan hati. Apalagi kalau misalnya di Indonesia ini ya, kiai-kiai sepuh yang dulu. Hati pusing, hati ruwet, sowan kepada kiai. Maka menjadi tenang. Dan itu berlaku hingga sekarang. Nah, kemudian bila dihubungkan dengan di dalam Al-Quran diterangkan bahwa orang-orang yang mati syahid itu jangan kau sangka mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu hidup di sisi Allah, masih dikasih rezeki. Di mana banyak cerita orang-orang yang mati syahid itu ternyata kukunya masih tumbuh, rambutnya masih tumbuh, itu banyak ceritanya. Seperti itu, karena memang Quran sendiri menyatakan seperti itu. Jangan kau sangka orang-orang yang mati syahid itu adalah orang yang mati. Tapi mereka hidup di sisi Allah dan masih dikasih rezeki. Padahal Kanjeng Nabi pernah bersabda yang isinya demikian. Banyak orang yang meninggal atau wafat di atas dipan, tapi justru derajatnya lebih tinggi daripada orang yang mati syahid dalam peperangan. Siapakah orang-orang itu? Ya, tentunya orang-orang yang sudah arif billah, orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Orang yang sudah usul kepada Allah. Makanya kalau orang mati syahid kalau orang mati syahid saja dianggap tidak mati, mereka masih hidup di sisi Allah, masih dikasih rezeki, apalagi orang yang lebih tinggi derajatnya dari orang-orang yang mati syahid. Yaitu apa? Orang-orang yang sudah menjadi kekasih Allah, yang arif billah. Kalau orang kita menyebutnya para wali. Maka walaupun mereka sudah mati, tapi ternyata masih bisa memberi kemanfaatan untuk orang-orang yang masih hidup. Ya. Bahwa ini seperti yang contohnya demikian. Ya. Jadi orang-orang para wali yang sudah wafat itu kadang-kadang kalau kita adatnya orang kita kan suka diziarahi. Ya. Dulu pernah di sini saya teman-teman saya membuat sekelompok anak. Waktu itu Jepara baru maju-majunya ekonomi sehingga banyak anak muda yang membeli sepeda motor. Mungkin saya tidak tahu, katanya itu se-Indonesia itu Jepara itu paling tinggi pembelian sepeda motor. Sehingga banyak terjadi kenakalan-kenakalan anak remaja yang menggunakan sepeda motor. Entah itu ngebut-ngebutan atau apapun lah. Ya. Dan banyak kecelakaan dari anak-anak muda yang naik sepeda motor. Maka ada inisiatif dari teman-teman membuat suatu kegiatan yang melibatkan anak-anak muda dan menggunakan sepeda motor. Ya, waktu itu dinamakan kelompok Hayab-Hayab. Singkatan dari hari yang baik, hati yang baik. Hati yang baik, hari yang baik, itu Hayab-Hayab. Waktu itu yang ikut anak-anak muda, banyak, sampai 50 sepeda motor, 40-50 sepeda motor. Dan waktu itu diajak ziarah ke makom para wali di sekitar Kudus, Demak, Jepara. Ya cuma ziarah saja, ziarah, kemudian tahlilan, kemudian setelah itu pulang ke markasnya, terus di situ masak-masak gitu ya, masak. Istilah kalau nasional sini masakan ya. Masakan itu ya masak-masak sederhana, kemudian dimakan bareng-bareng. Tidak ada mereka pernah kemudian dinasihati, tidak pernah. Padahal dari mereka banyak yang ahli maulimo, banyak yang penzina, banyak yang judi, banyak yang narkotik, yang minuman keras, banyak dari mereka. Dan mereka tidak pernah kita nasihati. Hanya kita ajak untuk ziarah. Kemudian di makom wali kita berdoa, ya Allah, semoga aslih lana sya'nana. Semoga kau benailah keadaan kami ini semua, ya Allah. Berdoa wasilah kepada wali di situ. Itu berlangsung sampai mungkin 2 tahun kalau tidak salah. Ternyata yang penzina walaupun tidak pernah dinasihati. Bahkan ketika waktu itu, ketika habis ziarah kemudian masakan, itu banyak yang kemudian
Saya pulang dulu, saya pulang dulu. Kita tahu. Bisa apa? Ada yang, oh kita tahulah. Itu meneruskan zinanya, ada yang meneruskan minumannya, macam-macam. Ada yang meneruskan judinya. Kita tidak pernah nasihati. Yang penting mau ikut. Tapi dengan berlangsungnya waktu, mereka dengan sendirinya sadar. Ini karena apa? Kita waktu ziarah itu, kalau dalam bahasa orang sekarang itu apa namanya? Aura ya. Jadi walaupun sudah mati, sudah wafat, karena mereka dianggap masih hidup, auranya masih ada. Sehingga itu yang kemudian mempengaruhi mereka untuk kemudian semakin menyadari bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu melihat saya. Sehingga mereka sadar sendiri, ya, yang kebiasaan berzina hilang kebiasaannya, yang kebiasaan berjudi, minuman keras hilang tanpa kita nasihati. Hanya diajak ziarah, ziarah, ziarah ke makam para wali. Kadang-kadang suara pada kiai masih hidup, kadang-kadang. Seperti itu. Itu namanya apa? Suhbah dengan orang yang arif billah. Bergaul dengan orang yang ma'rifat billah. Orang yang sudah ma'rifat billah itu walaupun meninggal, dia masih hidup. Karena apa? Karena disabdakan kanjeng Nabi, banyak orang yang meninggal di atas dipan, tapi derajatnya jauh lebih tinggi daripada orang yang mati syahid dalam peperangan. Padahal orang yang mati syahid dalam peperangan sudah dikatakan, jangan kau sangka mereka orang yang mati. Tapi mereka masih hidup di sisi Allah dan masih dikasih rezeki. Nah ini, makanya banyak kisah ya di mana ya di sekitar kita inilah ya. Itu kemarin ketika paman saya wafat ya, itu dikebumikan di sisi mertuanya. Ternyata ketika menggali tanah terlalu dekat dengan kuburan mertuanya sehingga terbongkar itu kuburan mertuanya dan jasadnya terlihat utuh. Kalau tidak salah malah kafannya masih bersih. Tidak rusak dan masih bersih. Ini banyak di sini terjadi seperti itu. Padahal bukan mati perang. Bukan mati dalam peperangan, bukan. Tapi apa? Nyatanya jasadnya masih utuh. Kafannya masih bersih. Ya. Banyak cerita di sini seperti itu. Di Kudus ada seorang santri yang dia menghafalkan Quran. Kemudian dia wafat, ada kasus, keluarganya tidak menerimakan, kemudian kuburannya dibongkar, ternyata jasad, padahal sudah 3 bulan, jasadnya masih utuh seperti baru. Nah, seperti ini banyak terjadi. Makanya ini. Jadi orang-orang yang arif billah, yang sudah usul kepada Allah, yang menjadi kekasih-kasih Allah, wali-walinya Allah, itu adalah walaupun dia tidak dalam peperangan, walaupun wafatnya di atas kasur lah katakan, tapi orang-orang yang demikian itu sudah derajatnya jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang mati syahid. Yang dimana orang yang mati syahid pun dikatakan mereka tidak mati, masih hidup. Apalagi orang yang derajatnya lebih tinggi. Makanya ini kalau di Indonesia kebiasaan itu ziarah, ya, ziarah Wali Songo. Karena apa? Karena untuk menguatkan rasa keimanan. Sehingga dalam beramal ini bagaimana bisa, walaupun belum seperti mereka, paling tidak sedikit mendekat seperti mereka. Walau hanya berapa langkah, walau hanya berapa jenjang, tapi yang penting kita sudah ada usaha untuk. Karena apa? Memang yang paling cepat mempengaruhi keyakinan kita kepada Allah adalah bergaul dengan orang yang sudah yakin kepada Allah sepenuhnya. Karena orang yang arif billah itu hatinya, mata hatinya sudah melihat Allah. Berbeda dengan kita. Maka ketika kita bergaul dengan mereka, akan istilahnya apa ya? Kesetrum. Ya. Auranya mempengaruhi kita. Auranya tentang keyakinan kepada Allah. Ini mempengaruhi kita. Dan itu memang dirasakan oleh orang-orang yang biasa ziarah. Ziarah ke makam para wali. Itu mereka ketika sebelum ziarah terasa bahwa kehidupan ini seperti
apa ya, ruwet, urusan ini dan itu ruwet. Ya. Tapi ketika mereka ziarah, sangat mempengaruhi mereka bahwa terasa bahwa kehidupan ini adalah kita selalu dipandang Allah. Jadi rasa kebersamaan dengan Allah itu semakin terasa ketika ziarah. Semakin sering, semakin terasa. Nah ini, seperti itu. Maka tadi saya katakan, janganlah kita berlari meninggalkan makhluk, tapi menuju makhluk lagi. Nanti akan seperti hewan yang sebagai gilingan, apa itu, gilingan tepung. Dia pergi dari satu tempat ke tempat itu lagi. Itu dipilah-pilah. Ada yang paling rendah adalah dia beribadah karena ingin dipandang manusia. Atau masih ada rasa ingin dipandang manusia. Ini namanya riya. Dan itu terendah. Yang kedua di atasnya lagi sudah tidak ada rasa riya. Dia tidak peduli. Mau dipandang manusia seperti apa, tidak peduli. Tapi masih ada urusan ingin lepas dari neraka dan ingin masuk surga. Itu sudah ikhlas bagus. Tapi masih derajat yang agak lebih rendah. Karena apa? Karena dia masih ingin makhluk lagi. Kalau sudah ditingkatkan lagi hatinya, ya, kemudian dia ada urusan surga, ada urusan neraka. Urusannya pokoknya saya ingin dekat dengan Allah, di sisi Allah dengan derajat yang tinggi. Ya. Ini juga sebetulnya masih, walaupun sudah bagus itu ya, sudah ikhlas sudah bagus, tapi itu masih ada bagian untuk dirinya sendiri. Ingin menjadi mulia di sisi Allah. Kalau yang ditingkatkan lagi, tidak urusan. Pokoknya saya ibadah ini karena Allah, terserah Allah saya menjadikan saya apa, bukan urusan saya. Yang penting saya ibadah karena Allah. Nah, ini. Dan itu tidak mudah. Walaupun dengan mudah kita bisa mengaku-ngaku seperti itu ya. Tapi pada kenyataannya tidak mudah. Karena apa? Tadi, cirinya orang yang sudah seperti itu sudah tidak memandang penting selain Allah. Baik manusia, dirinya sendiri, surga, neraka maupun derajat kelak di sisi Allah, dirinya tidak apa, tidak ada penting. Yang penting adalah Allah itu sendiri, saya ibadah karena Allah. Dan itu cirinya lagi, orang seperti itu bila direndahkan, bila direndahkan, ya, dicemooh, dihinakan, dia tidak merasa terhina. Ini cirinya seperti itu. Kalau jenengan masih membawa rasa ya. Kalau dihinakan masih emosi. Kalau katakanlah misalnya disikapi yang tidak seperti kita inginkan, masih marah. Ini ya. Kalau saya masih seperti itu. Ya. Karena apa? Masih membawa saya, membawa aku. Dan rasa aku itu kalau dalam bahasa kitab namanya ujbun, bangga diri. Itu adalah penyakit yang paling dalam di dalam hati, yang paling orang tidak merasa. Dan yang paling akhir keluar dari hati. Bagi orang-orang yang ahli menyembuhkan penyakit hati. Orang-orang yang riyadhah, yang berjuang menyembuh hati dari penyakitnya, itu ternyata mereka mengakui. Penyakit yang paling akhir keluar dari hati adalah penyakit ujbun, rasa aku. Itu sangat tidak mudah. Walaupun itu dari segi ikhtiar. Kalau Allah sudah menghendaki, tidak ada yang sulit. Makanya kita jangan bergantung pada kemampuan diri kita sendiri, kita selalu bergantung kepada Allah. Ya Allah, bila tidak karena bantuan, bila tidak karena pertolonganmu ya Allah, saya tidak bisa apa-apa. Ini konsepnya la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La haula, tidak ada daya menghindar maksiat. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan menjalankan taat ibadah illa billah, kecuali dengan Allah. Jadi kita berikhtiar sekuat mungkin, tapi hati kita sandarannya kepada Allah. Demikian. Ini makanya tadi, dan kemudian untuk menjadi seperti itu, paling cepat adalah dengan bergaul orang yang seperti itu. Untuk menjadi ikhlas yang setinggi itu, paling cepat adalah bergaul dengan orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas, cirinya apa? Bila kita memandangnya saja, sudah ingat kepada Allah. Apalagi mendengar perkataannya. Apalagi bergaul dengannya dalam waktu yang lama. Ini cirinya orang seperti itu. Ya. Orang yang
betul-betul ikhlas karena Allah, yang sudah tinggi ikhlasnya, itu mudah. Kita melihatnya saja, mengingatkan kepada Allah. Apalagi perkataannya, apalagi sikapnya. Ini. Itu orang-orang yang arif billah. Dan kalau kita ini orang yang biasa sowan kepada Kiai Sepuh, kita akan merasakannya. Sowan kepada Kiai Sepuh itu rasanya udah beda. Ya. Kita merasa melihatnya saja sudah mengingatkan kita kepada Allah. Tidak hanya ingat, terasa bahwa Allah itu melihat kita. Allah itu mengawasi kita. Tinggal apa istilahnya itu, warid atau apa. Saat itu yang ada datang apa? Kalau yang datang rasa kasih Allah juga, kita merasakan sekali Allah itu mengasihi saya. Kalau yang datang saat itu macam-macam, ya. Ini makanya itu bagi orang yang biasa sowan kepada Kiai Sepuh, apalagi memang betul-betul orang sepuh itu sudah dekat dengan Allah, kita akan sangat merasakannya. Dan itu penting sekali. Mungkin kalau tidak salah di mana di Jerman, kalau ceritanya kakak saya, Mbak Yu saya, ada itu ya, kelompok Torekoh apa Al-Irsyad atau apa itu. Itu saya kalau melihat cerita-ceritanya, saya yakin orang-orang yang menjadi pemimpin Torekoh di situ adalah orang-orang yang sudah panjang lebar perjuangannya di dalam membersihkan nafsunya menuju kepada Allah. Saya yakin karena memang kalau melihat ceritanya betapa mereka sabar sekali menghadapi orang-orang yang kelihatan sekali sangat sabar. Ya. Nah, mereka berarti orang-orang yang seperti itu. Ya. Sahusnudhannya seperti itu. Jadi mungkin kalau sowan ke Indonesia kan tidak gampang. Soalnya ke sana mungkin para masyayikh tarekat yang ada di sana. Ya. Semoga menjadikan hati kita semakin bersinar. Semangat kepada Allah. Semakin dipilih kepada Allah ini semakin dengan rasa yang ikhlas sekali. Karena ibadah yang sedikit tapi dengan ikhlas yang penuh itu menjadi sangat banyak sekali. Walaupun ibadah banyak tapi dengan ikhlas yang kurang, apalagi tidak dengan ikhlas, itu menjadi tidak terlalu banyak. Ya. Tapi ini ada seorang syekh yang mengatakan, kalau Anda beribadah, kalau Anda beramal, tidak usah menunggu ikhlas dulu. Beramal dulu. Beramal dulu. Kalau Anda menunggu ikhlas dulu, Anda tidak akan pernah beramal. Karena proses ikhlas itu pun juga ternyata harus melalui amal itu juga. Jadi di satu sisi kita berusaha untuk seikhlas mungkin kepada Allah, tapi ibadah dan amal kita jangan menunggu ikhlas. Karena ikhlas itu adalah rahasia Allah. Kita tidak tahu kita ikhlas atau tidak. Karena apa? Kaidahnya adalah al-mukhlis malam yash'ur annahu mukhlis. Orang yang ikhlas itu orang yang tidak merasa dirinya ikhlas. Nah, ini kita gampang. Gimana? Ya sudah, kita beribadah, kita beribadah, kita beribadah. Ikhlaskah kita? Wallahu alam. Kita serahkan kepada Allah. Kita berusaha ikhlas. Jadi beramal ibadah apapun itu jangan menunggu ikhlas. Walaupun tetap berusaha ikhlas, tapi jangan menunggu ikhlas. Karena ikhlas itu satu rahasia dari sekian rahasianya Allah. Sampai dikatakan tadi, al-mukhlis malam yash'ur annahu mukhlis. Orang yang ikhlas itu orang yang tidak merasa ikhlas. Orang yang tidak merasa bahwa dia ikhlas. Gimana? Ya dia tahu. Karena merasa ikhlas itu sendiri berarti dia merasa. Maka tidak usah menunggu ikhlas. Kita tetap beramal sambil berusaha ikhlas, tapi tidak usah menunggu ikhlas. Ya, demikian. Dari saya, monggo kalau yang mau tanya silahkan. Assalamualaikum, saya boleh tanya Gusmu? Monggo silahkan. Temanya sedikit nyimpang, nggak apa-apa ya Gusmu? Gini, itu kan tadi cerita tentang kita orang Muslim ya yang punya apa ya keistimewaan atau apa ya jasadnya begini. Tapi kita juga suka menemukan cerita untuk agama yang lain. Gimana Gusmu? Misalnya pastor.
ada Ya. yang Romo siapa begitu. Itu gimana? Ya. Gusmus bisa menjelaskan itu. Karena Ya. misalnya contoh Xaverius FX, Xaverius itu lidahnya itu masih utuh karena dia selalu berkata jujur. Ya. Ya, itu gimana relevansinya, Gusmus? Ya. Mohon maaf. Demikian, Bu, ya. Bahwa diterangkan dalam kitab itu demikian. Bahwa orang-orang yang tidak beriman itu kalau melakukan amal kebaikan, Allah itu Maha Rahman, Maha belas kasih baik kepada orang yang mukmin maupun yang tidak mukmin. Kalau dia orang yang beriman, maka Allah akan mengganjarnya kelak di akhirat, walaupun sering sekali ada bonus di dunia ini. Kalau jenengan ini orang beriman, kalau beramal, ini balasannya tidak di dunia ini. Walaupun kita, ini kalau masalah balasan ya, Pak Allah mengganjar itu tidak di dunia ini, tapi nanti di akhirat. Nah, kalau di dunia ini sudah mendapatkan suatu kenikmatan atau suatu, itu bonus. Misalnya kita sholat, ya Allah, dengan sholat ini hati saya menjadi tenang, damai, itu bonus. Tapi sebetulnya itu belum merupakan ganjaran. Ganjarannya kelak di akhirat. Nah, kalau orang yang tidak beriman kemudian dia beramal baik, Allah tetap akan mengganjarnya. Tapi ganjarannya di dunia ini. Makanya misalnya sampai kemudian kalau ada orang yang dalam kehidupannya selalu berbuat kebaikan dan dia tidak beriman, Allah tidak menghendaki dia punya kebaikan kelak di akhirat. Karena Allah tidak ingin membalas dia di akhirat nanti. Maka Allah berikan kenikmatan atau ganjaran di dunia ini. Sampai makanya jangan heran kalau ada misalnya para pendeta yang memang akhlaknya baik sekali. Amalnya banyak sekali dalam kemanusiaan. Tapi karena dia tidak beriman, maka Allah memberikan balasan bagi dirinya saat kematian itu. Biar kebaikannya habis. Makanya sampai kemudian jangan heran bila ada maaf misalnya pastor atau apa yang ketika dia wafat karena dia ada kebaikan dan Allah tidak ingin dia punya kebaikan setelah kematiannya, maka dibalasnya kebaikan itu di dunia itu. Saat wafat, dia wafat dalam keadaan yang sangat damai dan indah sekali sebagai balasan amal ketika di dunia ini. Tapi karena ketika sudah wafat itu dibalas, maka setelah wafat dia sudah tidak punya amal baik lagi. Jadi keindahan-keindahan yang ada dalam orang-orang yang beramal baik tapi dia tidak ada beriman, itu merupakan balasan dia di dunia ini. Karena Allah tidak menginginkan dia punya kebaikan setelah kematian. Maksud saya begini Pak Ustadz, kadang-kadang ada pastor atau itu jasadnya masih bagus gitu loh, Ya, pas digali. ya. Terus Itu kan kadang-kadang kebaikan, Bu. Itu kan itu kan juga suatu kebaikan, ya. Itu suatu kebaikan. Jadi Allah membalas kebaikan orang itu dengan membalas kebaikan dia saat wafat dengan tenang, tidak kesakitan, dengan damai, bahkan jasadnya utuh. Dengan semua itu amalnya menjadi sudah terbalaskan di dunia ini sehingga setelah kematian dia tidak punya kebaikan. Ini keterangan di dalam kitab seperti itu. Oke, Ya. Ya maksudnya jadi setelah digali sekian tahun kemudian kondisinya gini sekian gitu kan masih bagus kadang-kadang ya. Oh, Iya, gitu. iya. Ya. Saya bisa mengerti itu. Iya, Ya iya. itu saya suka kadang-kadang soalnya suka gini, misalnya di gereja ini pastor ini masih bagus ininya, misalnya ini masih bagus. Terus bedanya Karena dengan selama yang hidupnya dia beramal baik. Para pastor itu amalnya baik sekali, suka kemanusiaan, suka dan itu Allah memberi ganjaran kepada dia, tapi dibalas di dunia ini. Maka banyak cerita kan mereka mati dengan sangat tenang sekali, sangat damai sekali kematiannya. Ya, demikian. Terima kasih. Saya ada sedikit pengumuman, ya. Ini kalau ini Bu Adi hadir enggak ya? Hadir sepertinya ya, saya lihat dulu ya. Ya. iPad 4 itu siapa ya? Tadi. Ya, ini pokoknya gini. Saya umumkan bahwa saya ini sedang membangun
komplek pondok, ya. Itu yang Bu Ade sudah membantu banyak sekali, ya. Tapi saya tidak sebutkan nominalnya, ya, mungkin kurang etis. Tapi banyak sekali, alhamdulillah, terima kasih. Beliau telah membantu saya banyak, membangun pondok. Dan itu saya mulai peletakan batu pertamanya, insya Allah nanti hari Ahad, hari Minggu depan ini, ya. Dan untuk Bapak Ibu kalau mau ikut-ikut jariah di situ, saya persilahkan monggo. Ya. Saya persilahkan monggo. Misalnya demikian, kalau misalnya tidak berupa sodakoh, kalau sodakoh kan pemberian yang sunnah sifatnya, ya. Tapi misalnya diberikan sebagai zakat, ya, saya terima juga, ya. Zakat mal atau ya zakat penghasilan. Karena di sini zakat penghasilan itu disamakan dengan zakat tijarah. Kalau dalam kitab yang saya baca itu, ya, bahwa orang yang penghasilan dari profesi itu disamakan dengan tijarah. Jadi ketika biaya sekolah itu disamakan dengan modalnya, dan dia kemudian ketika punya profesi penghasilannya itu disamakan atau dikiaskan dengan laba tijarah. Makanya zakatnya 2,5%, ya, untuk zakat profesi itu. Itu juga monggo silahkan kalau misalnya yang ada profesi atau zakat mal, silahkan monggo. Saya juga menerima. Saya berlaku sebagai ghorim. Ya, ghorim itu orang yang punya hutang sehingga dia berhak untuk menerima zakat. Demikian. Karena untuk membangun itu nanti tentu saya akan ada pinjam-pinjaman juga. Sehingga saya sebagai peminjam ini posisinya sebagai ghorim. Dan itu juga mustahik zakat. Jadi saya ulangi lagi, insya Allah di hari Ahad depan, minggu depan, saya mulai peletakan batu pertama pembangunan aula pondok Pancur, ya. Aula pondok Pancur. Mohon doa restunya, mohon doanya semoga lancar, dan bila ada yang ikut jariah monggo silahkan. Baik itu berupa sedekah sunnah maupun berupa zakat mal atau zakat profesi yang dikiaskan atau disamakan dengan zakat tijarah. Monggo saya menerima sebagai posisi ghorim. Demikian, ya. Ini selingan pengumuman, ya. Ya, itu sudah dulu, ya. Kalau yang mau datanya lagi silahkan. Alamatnya Pak atau mesti ditujukan kemana begitu? Assalamualaikum. Oh iya, nanti insya Allah saya punya nomor WA, ya, ditulis saja. Saya ditulis saja. Silakan Pak. Nomor WA saya, ya, nanti bisa tak kirimi nomor rekening, ya. Oke, nomor WA saya itu 089 089 ya 538 ya 330 ya 8139 ya Pak, ya. Ya. Oke. Nah, ini saya tulis, ya, 089 538 330 8139. Ya. Oke. Sudah saya ada semuanya. Terima kasih. Ya, minta doanya semoga lancar, semoga barokah. Minta doanya semuanya, mohon doanya. Ya. Tapi ini saya umumkan Bu Ade sudah membantu banyak. Saya terima kasih sekali Bu Ade. Semoga menjadi semakin barokah rezekinya, dan menjadikan amal ibadahnya semakin meningkat. Amin. Amin, amin ya Rabbal Amin ya Rabbil Alamin. Semua yang mendoakan dan semua yang membantu, saya doakan jazakumullah khairul jaza. Semoga menjadikan kita semakin semangat beribadah kepada Allah. Amin. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Dan insya Allah nanti setelah
peletakan batu pertama yang nanti insya Allah akan saya umumkan atau saya kirimkan foto maupun videonya kepada yang membantu. Ya, insya Allah saya kirimkan. Jadi bisa mengikuti perkembangan pembangunannya. Monggo yang mau tanya lagi silahkan. Atau mungkin cerita kisah-kisah yang ada kaitannya dengan itu lebih bisa menarik Pak Ustadz. Ya. Apa kisah apa ini? Karena nggak ada yang nanya, kalau itu ya. Jadi mungkin ada cerita yang ya cita-cita yang memotivasi supaya kita lebih ikhlas. Iya. Iya, apa? Kalau ini saya mungkin belum siap ini. Ini belum siap ini. Kadang kalau tersebut tiba-tiba ini saat ini belum ada yang apa cerita apa. Soalnya nggak ada yang nanya sih, kok pada diam semua. Iya. Ya, Kan saya teruskan saja ya. Saya ya, teruskan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah berapa tadi? Alallahi maqaluh. Ya ini. Rubbama kunta musian fa'arakal ihsana minka suhbatuka man huwa aswa'u halan minka. Tadi sudah diterangkan bahwa paling sangat mempengaruhi kita untuk bisa semangat ibadah kepada Allah, kita sangat bisa ikhlas kepada Allah adalah bergaul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Itu paling cepat. Ya. Bergaul dengan orang-orang. Makanya kalau di sini itu istilahnya kalau masih muda mondok nyantri, ngaji syariat. Kalau sudah sepuh ngaji ke kiai-kiai sepuh, ngaji thariqah, yaitu mengaji jalan untuk usul kepada Allah. Di situ banyak riyadhah-riyadhahnya dan banyak ritual-ritualnya yang dibakukan oleh ahli-ahli thariqah. Kemudian diharapkan bisa sampai kepada makom hakikoh dan makom ma'rifat, makom yang dimana sudah istilahnya kalau orang asyhadu itu asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kita masih berarti saya mempercayai dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau orang yang demikian maknanya sudah tidak demikian. Asyhadu alla ilaha illallah, saya tahu sendiri bahwa tidak ada Tuhan selain Allah karena hatinya sudah menyaksikan Allah. Itu sudah pada makam seperti itu. Nah, itu paling cepat untuk menuju itu adalah ya seperti itu, bergaul atau istilahnya nyantri, minimal sowan sering kepada orang-orang yang ahli Allah. Sebaliknya, kalau kita ini banyak bergaul dengan orang-orang yang lebih rendah dari kita, kadang-kadang bisa mempengaruhi seakan-akan kita ini berlaku buruk, masih merasa sebagai orang yang berlaku baik. Karena apa? Karena kita bergaul dengan orang yang lebih buruk haliyahnya daripada kita. Makanya bergaul dengan orang yang haliyahnya buruk itu berbahaya sekali. Di sini dikatakan bahwa kadang-kadang kau berlaku buruk, kadang-kadang kau beramal buruk. Tapi karena temanmu lebih buruk, kamu merasa baik. Kamu merasa lebih baik. Nah ini, makanya bergaul dengan orang-orang yang
buruk perangainya atau akhlaknya, buruk hatinya, itu ada bahayanya. Bahayanya kadang-kadang kalau kita tidak mengimbangi dengan bergaul orang-orang yang baik, kita akan selalu merasa baik. Karena kita merasa lebih baik dari mereka. Ya. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, akan sangat menyemangati kita untuk semakin ikhlas kepada Allah. Sebaliknya, kita bergaul dengan orang-orang yang jauh dari Allah, menjadikan kita selalu merasa baik, karena selalu merasa lebih baik daripada mereka. Makanya kalau bisa ini kalau kita selalu bergaul dengan orang yang tidak baik, ya, sebaiknya diimbangi dengan bergaul dengan orang yang baik. Sehingga di satu sisi kita semakin untuk mendekatkan kepada Allah dengan bergaul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, sehingga kita terpengaruh auranya atau dalam bahasa kita ini barokahnya. Dan ketika kita bergaul dengan orang yang tidak baik, kita akan tahu, oh bahwa saya walaupun lebih baik daripada mereka, secara pandangan zahir saya masih buruk. Karena apa? Ternyata yang baik-baik orang-orang yang baik-baik itu, saya masih jauh di bawahnya. Jadi demikian ya, bahwa bergaul dengan orang yang dekat dengan Allah menjadikan kita semangat kepada Allah. Bergaul dengan orang yang baik perangainya atau hatinya, ini adalah bisa membuat kita merasa baik padahal kita masih buruk. Ya. Jadi bahaya sekali orang yang bergaul kepada orang yang jauh dari Allah, itu bahaya sekali kalau tidak diimbangi dengan bergaul dengan orang yang dekat kepada Allah. Karena kalau diimbangi bergaul dengan orang yang dekat kepada Allah, kita bisa mengukur kita. Walaupun saya mungkin secara lebih baik daripada orang itu, tapi ternyata saya masih jauh perjalanannya karena ada orang jauh lebih baik daripada saya. Saya tahu sendiri karena saya sering sowan atau sering bergaul. Nah, itu sehingga masih aman, tidak merasa wah saya ini sudah baik ya. Demikian. Ini kelihatannya sudah cukup dari saya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cepat sembuh Gusmu. Amin, amin, amin. Matur nuwun.